Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal-soal penalaran verbal, yang dimana pada soal penalaran verbal itu ada sinonim, antonim, analogi, dan gabungan kata teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, kita langsung saja jawab soal yang pertama. Di sini untuk soalnya ya, absen. Absen itu berarti kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak hadir teman-teman ya. Nah, karena di sini adalah kita mencari sinonimnya, jadi simbol sinonim itu adalah tanda sama dengan ini teman-teman ya. Jadi ingat, simbol sinonim itu menunjukkan simbol sama dengan ya. Nah, berarti kalau absen itu tidak hadir ya, maka persamaan kata dari atau sinonim dari tidak hadir, maka dia adalah, kalau kita ibaratkan A itu bolos ya, apakah bolos itu kita identikan dia tidak hadir. Oke. Nah, kita kaji secara bersama-sama teman-teman ya. Nah, kalau bolos itu berarti dia tidak hadir teman-teman ya. Jadi sama saja, untuk bolos ini adalah dia tidak menunjukkan ketidakhadiran ya, tidak hadir. Nah, kemudian B tentu saja lawan kata dari absen. Kemudian C tidak menentukan sikap ya, bukan bagian dari persamaan kata dari absen, apalagi ragu-ragu, apalagi ada. Ada itu lawan kata dari absen teman-teman ya. Itu berarti jawaban yang benar adalah bolos. Nah, itulah untuk jawaban soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada soal yang kedua, penguapan ya. Nah, pada penguapan itu tentu saja kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguapan itu adalah proses atau cara atau perbuatan menguapi ya, ataukah kejadian menguap teman-teman ya. Nah, jadi semisal air itu lama-lama ya akan habis karena terjadi penguapan ya. Nah, sekarang kita coba cari persamaan katanya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari persamaan katanya di situ, untuk bagian A itu dehidrasi ya. Dehidrasi itu kehilangan cairan tubuh teman-teman ya, kehilangan cairan tubuh. Kemudian kalau B ya, itu rehidrasi berarti proses senyawanya kembali ya, proses senyawanya kembali atau proses cairannya kembali. Kemudian selanjutnya rebuisasi. Kalau rebuisasi itu penghijauan kembali ya. Kalau evaporasi itu hampir sama dengan penguapan teman-teman ya. Jadi terjadi evaporasi, terjadi penguapan ya, berarti nama lain dari penguapan itu adalah evaporasi ya. Nah, ini evaporasi sama saja dengan disebut sebagai penguapan. Kemudian evakuasi sudah jelas salah, bukan persamaan dari kata penguapan, karena evakuasi adalah proses melakukan proses penyelamatan atau pemindahan sesuatu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, acuh ya. Nah, di sini buat teman-teman semuanya, karena di sini sudah berubah simbol ya. Ini sudah simbol menunjukkan bahwa soalnya itu mencari tentang antonim atau lawan kata ya. Jadi simbol seperti ini mencari tentang antonim atau lawan kata. Nah, acuh. Kalau acuh itu, kalau kita artikan, acuh itu peduli, kemudian mengindahkan ya, peduli mengindahkan. Itu berarti lawan kata dari peduli atau acuh. Acuh kan itu peduli ya, acuh kan itu peduli, kemudian mengindahkan ya, mengindahkan. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin membaca buku Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau Kamus Populer. Itu berarti lawan kata dari acuh bukan peduli. Kemudian kalau dia acuh, kalau bagian B ya, berarti kalau tidak mau tahu ya, berarti dia tidak peduli ya.
dia tidak peduli. Berarti jawabannya bagian B ya. Kalau bagian C memperhatikan berarti peduli. Kalau istimewa tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Kemudian kalau hirau itu sama halnya dengan acuh teman-teman. Dia menghiraukan ya, dia memperdulikan, dia memperhatikan ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, selanjutnya lawan kata dari atropi ya, antonim dari atropi. Nah, sekarang kita kaji dulu apa itu atropi ya. Atropi itu adalah penyusutan atau pengecilan ukuran suatu sel, jaringan organ atau bagian tubuh. Jadi, atropi itu nama lainnya adalah penyusutan ya. Penyusutan, kemudian ada pengecilan ya, pengecilan ya. Itu berarti kalau kata pengecilan, kata penyusutan kita cari ya. Nah, kalau kalah berarti bukan teman-teman ya, bukan lawan kata dari atropi. Kalau juara juga bukan lawan kata dari atropi, karena di sini kita cari penyusutan dan pengecilan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat jawaban dari pembesaran ya, ini benar teman-teman ya, karena lawan kata dari penyusutan atau pengecilan itu ya pembesaran. Kalau D dan E juga sudah jelas salah ya, karena atropi itu tidak menunjukkan kata benda ya. Nah, sedangkan piala dan piagam itu kata benda teman-teman. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya di sini tangan, tubuh sama dengan dahan titik 2 ya. Dan di sini yang akan kita cari jawabannya. Nah, kalau untuk contoh soal seperti ini teman-teman ya, ini sudah beralih ya, bukan lagi sinonim, bukan lagi antonim, tetapi ini merupakan suatu analogi ya, soal analogi. Maksud dari analogi ini kita membuat perumpamaan ya, dari sini, dari ruas kiri ini, kemudian kita jadikan perumpamaan itu untuk mencari jawaban yang selanjutnya ya. Jadi kita ingin berpatokan di sini. Tangan. Nah, di sini kita triknya kita membentuk kalimat teman-teman ya. Kita bentuk kalimat. Jadi triknya di sini kita bentuk kalimat supaya kita tidak pusing dan bisa mudah menjawabnya ya. Jadi tangan bagian dari tubuh ya. Kita berikan semacam kalimat tangan bagian dari tubuh. Nah, itu berarti kalau dahan, nah kita lihat bagian dahan itu, kalau tubuh itu kan bisa dibilang kalimat kata yang pokok ya. Jadi dia adalah tubuh itu bagian atau bagian besar ya, bagian besar, sedangkan tangan itu bagian kecil. Itu berarti kalau dahan itu tentu saja adalah bagian kecil ya dari pohon teman-teman ya. Jadi dia adalah bagian kecil dari pohon. Jadi jawabannya adalah A. Kalau rindang tentu saja itu menunjukkan bagian dari bentuk kondisi dari daunnya. Kemudian tangkai, dahan bagian dari tangkai tentu saja tidak ya. Karena kalau dahan itu ibaratnya cabang dari pohon itu sendiri ya. Kemudian daun ya, tentu saja dahan bukan bagian dari daun ya. Selanjutnya apalagi batang ya. Jadi batang bisa jadi benar, tetapi di sini untuk tubuh adalah gambaran atau bagian yang paling besarnya ya. Itu. Jadi yang benar adalah bagian A, pohon. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu di sini genteng ya, rumah sama dengan benang titik 2 titik yang akan kita cari ya. Nah, di sini untuk soalnya masih berkutat di soal analogi. Berarti kalau kita lihat di sini genteng ya. Untuk genteng di sini genteng terdapat bagian dari rumah ya. Kalau kita jelaskan, genteng itu adalah atap dari rumah ya, ataukah penyusun atau bagian dari rumah ya. Genteng adalah bagian dari rumah. Kalau kita bahasakan seperti itu ya, ataukah genteng itu adalah salah satu bahan penyusun rumah ya. Jadi genteng itu salah satu bahan penyusun rumah ketika kita ingin memberikan kalimat ya. Nah, itu berarti
benang itu bahan penyusun dari apa teman-teman? Ataukah rumah itu terdiri atas genteng ya? Nah, itu berarti kalau kita cari benang ya, benang ini bahan penyusun dari mana? Ya, jadi benang ini bahan penyusun dari mana kita lihat. Kalau kita sutra, tentu saja sutra itu apa yang menciptakan benang ya. Apalagi kalau kita mau hubungkan antara rumah dengan sutra, nah, itu tidak ada hubungannya teman-teman ya. Tidak ada hubungannya dalam artian genteng ini adalah bagian dari rumah, sedangkan benang tidak selamanya dari sutra ya. Tidak selamanya dari sutra itu benang, bisa dari benang wol ya, bisa dari benang nilon ya. Itu berarti sutra sudah jelas salah ya. Sedangkan ulat ya, ulat juga sudah jelas salah. Kenapa? Tidak semuanya benang itu berasal dari ulat ya. Nah, memang ada yaitu benang sutra. Benang sutra itu berasal dari ulat sutra ya. Berarti sudah jelas salah bagian B ya. Kemudian kapas ya, benang itu bagian dari kapas atau bahan penyusun dari kapas ya, bahan penyusun untuk kapas. Tentu saja sudah melenceng dari analogi yang pertama ya, bahwa genteng itu bahan penyusun pada rumah ya. Ataukah bagian penyusun dari rumah, tentu saja sudah jelas melenceng, karena kalau kita gunakan kalimat itu benang bahan penyusun dari kapas, untuk kapas ya sudah jelas salah karena kapas itu tidak terbuat dari benang ya. Selanjutnya bagian D ya, genteng bahan penyusun dari rumah. Kalau benang bahan penyusun dari jahit, sudah jelas salah ya, bukan jahit. Nah, kalau pakaian ya, benang itu adalah bagian dari penyusun pakaian. Nah, ini ada hubungannya ya. Genteng itu adalah bagian dari penyusun rumah. Berarti jawaban yang valid, yang sama ya analoginya, yaitu pakaian teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk contoh soal berikutnya yaitu kuman ya, steril ya. Kuman steril sama dengan istri titik 2 ya, dan yang akan kita cari ya, ini ada hubungannya tidak dengan kuman steril dengan istri ya. Nah, kita cari perumpamaan dulu analoginya. Kuman ini adalah semacam makhluk kecil ya, yang dapat menjangkiti memberikan penyakit ya. Jadi kuman itu adalah bakteri ataukah virus yang akan menghasilkan penyakit ya. Nah, tentu saja kalau kuman itu tidak ada ya, jadi kalau kuman itu tidak ada, maka disebut sebagai steril. Jadi kondisi kuman itu tidak ada itu disebut steril. Nah, jadi kondisi kuman itu tidak ada disebut steril. Berarti kalau istri ya, istri itu tidak ada, istrinya tidak ada, maka disebut dalam kondisi. Jadi kalau seorang laki-laki ya, istrinya sudah tidak ada, maka suami tersebut akan menjadi apakah orang tua, sudah jelas salah ya, ibu sudah jelas salah, kakak juga sudah jelas salah. Yang biasa terjadi kalau istrinya sudah tidak ada, yaitu akan menjadi duda ya. Berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, itulah untuk jawaban soal mengenai konsep analogi. Sekarang kita beralih pada konsep soal yang berbicara tentang gabungan kata teman-teman ya. Jadi di sini meskipun tidak ada soalnya, sebenarnya yang dicari di sini adalah yang bukan bagian dari kelompok ya. Jadi bukan bagian dari kelompok atau gabungan dari kelompok tersebut. Jadi di sini kalau kita petakan, ada mobil pribadi ya, ada mobil pribadi, kemudian ada bus, ada kereta api, ada pesawat, ada angkot. Kalau kita perhatikan di sini untuk bis, kereta api, pesawat dan angkot ya, itu adalah kendaraan angkutan massal ya, angkutan massal. Sedangkan pribadi ya, itu per orang teman-teman ya. Nah, itu per orang. Itu berarti
yang bukan bagian dari angkutan massal adalah mobil pribadi. Jadi jawabannya A. Nah, untuk contoh soal selanjutnya di sini ada AC, kulkas, televisi, mesin cuci, dan kompor gas. Nah, kalau kita perhatikan untuk AC, kulkas, televisi, mesin cuci, kompor gas itu sama-sama alat rumah tangga ya, alat rumah tangga. Nah, kalau kita buat lagi perumpamaan, semisal kita cari bagian yang tidak ada ya, karena dia alat rumah tangga, kita lagi petakan lagi apakah dia dialiri listrik atau tidak ya. Kalau AC itu ada listriknya ya, menggunakan listrik. Kulkas juga menggunakan listrik. Kemudian televisi juga menggunakan listrik ya. Sedangkan mesin cuci juga menggunakan listrik. Itu berarti kompor gas tidak menggunakan listrik ya. Jadi kompor gas ini tidak menggunakan listrik. Nah, itu berarti kita bisa memberikan kalimat bahwa AC, kulkas, televisi, dan mesin cuci merupakan alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk menghidupkannya. Berarti yang tidak bagian dari alat rumah tangga untuk menghidupkan listrik, yang dihidupkan oleh listrik, yaitu kompor gas. Jadi kompor gas itu kalau mau kita hidupkan ya kita harus punya gasnya ya. Jadi jawaban yang tidak berada pada kelompoknya yaitu adalah E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita beralih ke contoh soal berikutnya. Sekarang di sini ada pisang, mangga, jambu, apel, manggis. Nah, ini kalau kita perhatikan ya sama-sama buah-buahan teman-teman ya, sama kelompok buah-buahan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi kira-kira dalam kalau dia buah-buahan berarti dia tumbuhan ya. Nah, kalau dia tumbuhan kita perhatikan dulu ya. Kalau pisang ya, mangga, jambu, apel, dan manggis, kalau kita perhatikan strukturnya, ternyata pisang ini ya, kalau kita perhatikan strukturnya memiliki daun ya, kemudian batangnya bisa dibilang tidak kuat ya, tidak solid. Nah, gampang kita pencet ya, bisa tembus ya. Sedangkan mangga itu batangnya kuat ya. Nah, batangnya kuat. Kalau pisang batangnya tidak kuat teman-teman ya. Nah, kemudian jambu juga kalau kita temui batangnya kuat ya, batangnya kuat. Apel juga kalau kita lihat ya, ternyata batangnya juga kuat ya. Kemudian manggis juga itu batangnya kuat. Nah, kalau batangnya kuat ya dan memiliki cabang, tentu saja apel, manggis, mangga, dan jambu ini merupakan tumbuhan dikotil ya. Berarti pisang ini bukan bagian dari tumbuhan dikotil teman-teman, dia tumbuhan monokotil ya, karena tumbuhan dikotil itu memiliki batang yang kuat, cabang yang kuat ya. Nah, itu berarti yang bukan bagian dari kelompok ya, kelompok yaitu adalah pisang teman-teman ya. Jadi jawabannya A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawaban ya untuk menyelesaikan soal-soal penelaran verbal. Tentu saja pada penelaran verbal itu triknya adalah kalau ingin memecahkan sinonim ya, antonim, dan analogi, teman-teman harus punya dasar yang kuat ataukah rajin membaca buku Kamus Besar Bahasa Indonesia saja teman-teman ya. Nah, baiklah untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.